Nah, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nika Windu dari kelas 12-3. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Sebelum itu, apakah kalian pernah melakukan sebuah aktivitas? Pastinya pernah dong. Nah, saat kita melakukan sebuah aktivitas, kita pasti membutuhkan energi. Nah, energi ini adalah hasil dari sebuah rangkaian siklus yang disebut dengan siklus Krebs, di mana hasil ini akan menghasilkan sebuah energi atau ATP yang dapat membuat kita bisa bergerak dan beraktivitas sesuai yang kita mau. Nah, untuk lebih jelasnya, akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan, manfaat, konsep, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siklus Krebs. Apa sih itu siklus Krebs? Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup sehingga menghasilkan energi dari asetil koenzim A, yaitu perubahan asam piruvat hasil glikolisis. Siklus ini terjadi di matriks mitokondria. Apa fungsi dari siklus Krebs? Siklus Krebs berfungsi untuk menyuplai dan memasuk ketersediaan prekursor untuk pemenuhan keperluan proses asam nukleat dan proses sintesis protein secara sistematik. Dapat membantu mengatur dan mengendalikan sistem enzim melalui molekul. Hasil maksimal dari oksidasi karbohidrat, zat protein, dan lipid yang nantinya akan dimetabolismekan sehingga berubah menjadi asam asetil koenzim 2H. Kemudian mampu memproduksi beberapa koenzim yang dapat mengatur dan menjalankan sistem pernafasan yang berkaitan dengan ketersediaan adenosin trifosfat atau biasa kita sebut dengan ATP. Kita langsung ke siklus Krebs. Nah, sebelum siklus Krebs dengan dekarbosilasi oksidatif ini berkaitan erat. Karena hasil dari dekarbosilasi oksidatif adalah asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A adalah bahan untuk terjadinya energi. Jadi siklus Krebs ini tidak akan bisa terjadi tanpa adanya asetil koenzim A. Berikut adalah tahapan-tahapan. Yang pertama adalah proses pembentukan sitrat. Nah, dari asetil koenzim A yang dihasilkan dari dekarbosilasi oksidatif akan menghasilkan sitrat. Di mana dalam proses ini penggabungan antara asetil koenzim A dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Ini ya, koenzim ASH sintase. Kemudian menghasilkan sitrat. Nah, sitrat ini kemudian akan menghasilkan isositrat. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Kemudian terjadi dekarbosilasi atau perombakan untuk pertama kali, menghasilkan alfa ketoglutarat. Proses ini melibatkan enzim isositrat dehidrogenase. Isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu dengan NADH. Kemudian terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Kemudian suksinil koenzim A diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu oleh enzim, tahap ini pengubahan ini dibantu juga dengan Mg2+ dan GTP yang bersama fosfat membentuk GTP. Nah, selain menghasilkan suksinat, suksinil koenzim A tadi akan menghasilkan GTP, di mana GTP ini akan membentuk suatu ADP yang akan diubah menjadi energi yang dibutuhkan
oleh jaringan. Nah, suksinat yang tadi yang terbentuk akan dioksidasi kembali menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat. Pada tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Terjadi penambahan atom sehingga menghasilkan produk berupa malat. Kemudian malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat. Di sini oksaloasetat akan menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, dalam tahap ini juga melibatkan NADH. Nah, secara singkatnya, dari proses dekarbosilasi oksidatif akan menghasilkan asetil koenzim A, kemudian asetil koenzim A akan ditangkap oleh oksaloasetat, kemudian akan membentuk sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil koenzim A. Nah, pada saat di suksinil koenzim A akan menghasilkan GTP, di mana GTP ini akan menghasilkan ADP dan berubah menjadi ATP. GTP ini akan dirubah menjadi ATP, di mana ATP ini akan dibutuhkan oleh jaringan dan energi. Selain menghasilkan GTP atau ATP, suksinil koenzim A juga menghasilkan suksinat. Nah, suksinat ini akan dihidrasi menghasilkan fumarat, kemudian malat, kemudian menjadi oksaloasetat. Proses ini akan terus-menerus berputar dan menghasilkan ATP. Proses berjalannya siklus Krebs juga dibutuhkan beberapa vitamin. Di sini ada vitamin B untuk memproduksi energi, karena vitamin B berperan penting dalam siklus Krebs. Kenapa kok bisa berperan penting? Vitamin B memegang peranan penting atas keberhasilan proses metabolisme yang memproduksi energi dalam tubuh. Nah, di dalam vitamin B ini terdapat asam petotenat berhubungan dengan koenzim A yang merupakan kofaktor yang saling berkaitan. Thiamin mampu bertindak sebagai koenzim untuk reaksi dekarbosilasi dalam proses reaksi alfa ketoglutarat dan berperan besar dalam menghasilkan energi yang tak terbatas. Riboflavin berperan sebagai kofaktor untuk suksinat dihidrogenase dan sangat berperan untuk pelepasan energi yang terus-menerus. Jadi vitamin B ini sangat berpengaruh, sangat penting perannya untuk proses terjadinya siklus Krebs. Siklus Krebs juga bisa disebut sebagai siklus asam sitrat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, siklus Krebs berperan dalam berbagai proses penting, yaitu adalah produksi energi. Produksi energi ini tadi berupa menghasilkan ATP, adenosin trifosfat, yang merupakan sumber energi utama bagi aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, dan berpikir. Kemudian olahraga dan aktivitas fisik. Saat kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik, tubuh menggunakan energi yang dihasilkan dari siklus Krebs. Aktivitas fisik meningkatkan kebutuhan oksigen yang pada gilirannya meningkatkan laju siklus Krebs untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Kemudian ada metabolisme kesehatan sel dan fungsi tubuh lemak dan protein. Selain glukosa, lemak dan protein juga bisa diubah menjadi energi melalui siklus Krebs. Pada kondisi di mana asupan karbohidrat rendah, tubuh akan memecah lemak dan protein untuk menghasilkan energi. Produksi CO2 dan pengeluaran. CO2 di sini adalah karbon dioksida. Nah, saat terjadinya siklus Krebs akan selain menghasilkan energi juga dapat menghasilkan karbon dioksida
di sini adalah produk sampingan dari siklus Krebs. Karbon dioksida yang dikeluarkan dari tubuh melalui proses pernafasan. Saat kita bernafas, kita mengeluarkan karbon dioksida kan yang dihasilkan dari metabolisme seluler. Nah, metabolisme seluler ini termasuk dari siklus Krebs. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya terkait siklus Krebs. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas.